Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Marlina, saya Kasubag Kepegawaian di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Terkait prosedur keselamatan kerja di perusahaan, karena kita rumah sakit ya, rumah sakit pastinya prosedur keselamatan kerja itu harus sudah sangat cukup baik. Kenapa? Kita punya jalur evakuasi di setiap lantai, di setiap ruang perawatan kita ada jalur evakuasi. Karena ruang perawatan di kita itu nggak satu gedung, tapi kita di banyak gedung. Jadi kita pasti punya jalur evakuasi. Terus memang prosedur keselamatan kita juga kita ada beberapa komite yang memang menunjang tentang prosedur keselamatan gitu, kayak komite K3 untuk petugas kita yang tertusuk dengan jarum gitu. Komite mutu yang evaluasi keselamatan pasien. Jadi memang kalau dibilang prosedur keselamatan di kita itu sudah sangat cukup baik, karena memang kita adalah rumah sakit yang melayani pasien secara langsung. Terkait tentang stabilitas pekerjaan ya, tentunya karena kita itu dengan status kepegawaian sebagai ASN atau aparatur sipil negara, sepertinya sih ya selama kita menjalankan tugas dengan baik sesuai aturan, istilahnya menunjukkan kerja yang baik, posisinya relatif aman ya. Namun namanya kita juga di birokrasi ya, proses rotasi, mutasi itu bisa saja terjadi. Jadi ada kalanya kita harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan gitu. Misalnya kita karena kita juga namanya manajerial ya, ada proses rotasi, mutasi dari pimpinan. Jadi memang kalau dibilang stabil ya stabil, karena dengan yang penting kita bekerja dengan baik, dengan bekerja produktif, itu posisi kita stabil sebagai ASN. Tapi itu kembali lagi karena posisi kita ada di manajerial, ada di manajemen, sewaktu-waktu pimpinan ada rotasi, mutasi, jadi mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan perubahan-perubahannya. Untuk terkait apresiasi ya, pengakuan atau apresiasi terkait pekerjaan, ya tentu saja ya kalau kita bekerja dengan baik, pimpinan juga akan memberikan penghargaan dalam bentuk penghargaan secara lisan ya, ucapan terima kasih. Terima kasih atas pekerjaannya, itu udah hal yang ya harus memang kita lakukan ya, dengan pelaksana saya juga pun saya seperti itu gitu kan. Terima kasih ya sudah melaksanakan pekerjaan dengan baik gitu. Kalau di ASN ya kita tuh ada untuk apresiasi dan pengakuan itu dari kenaikan gaji berkala, pemberian satya lencana pegawai, jadi untuk 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Terus kita juga ada kenaikan pangkat, itu adalah bentuk apresiasi atau pengakuan dari pekerjaan seseorang gitu. Selama saya di sini sebagai Kasubag Kepegawaian, seperti satya lencana atau pengakuan-pengakuan dari pimpinan terkait pekerjaan kita, pasti biasanya diberikan kepada kita gitu, untuk istilahnya memotivasi kita sebagai pegawai. Jadi kedepannya pegawai itu bisa berkinerja dengan baik. Untuk pendapat atau ide ya dari rekan kerja atau pegawai. Nah ini ya agak sedikit gimana ya. Belum nggak semua orangnya, kadang kita bisa menyampaikan saran. Ketik saran itu semua orang bisa menerima dengan baik gitu. Jadi saya harus punya tips and trick untuk memberikan ide-ide kepada pelaksana saya atau staf saya atau pegawai-pegawai saya gitu. Kadang mereka itu kadang ada yang lebih senior daripada saya di sini, jadi kadang mereka tidak menganggap serius gitu loh. Kadang kalau saya menyampaikan harus begini loh, berkinerja tuh seperti ini, padahal mereka tidak menganggap itu sebagai suatu saran yang serius yang harus mereka lakukan gitu. Jadi harus ada tips and trick dalam menghadapi pelaksana-pelaksana yang jauh lebih senior daripada saya. Seperti itu sih biasanya kalau untuk penyampaian ide atau pendapat ya untuk ke staf atau pelaksana kita, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cita Miranti Silvia, seorang analis kepegawaian di RSUD Cibinong. Ini kan menurut pendapat saya untuk tunjangan dasar yang saya terima pada saat ini, menurut saya sih cukup ya untuk sehari-hari, untuk kebutuhan hidup sehari-hari itu sangat cukup, sangat lebih dari cukup.
hanya untuk berdasarkan, kalau keinginan kan banyak ya, kan setiap manusia itu banyak keinginannya, ingin lebih dari standar yang biasanya. Kalau untuk keinginan sih kurang sebetulnya. Kalau misalnya udah punya rumah, pengen punya mobil. Kalau ingin punya mobil, pengennya bisa punya apartemen atau punya usaha lain. Nah, untuk menambah atau memenuhinya, ya harusnya sih punya sampingan ya. Selain kerja di sini, di tempat kita bekerja saat ini, mungkin bisa usaha lain gitu, wira swasta atau buka usaha seperti misalnya jualan gitu. Oke, saya akan jawab. Kalau ini mah jujur ya, selama ini sih dengan rekan kerja, khususnya untuk saya pribadi itu nyaman-nyaman aja sih. Kan kita kerja dimanapun tergantung kitanya sendiri ya. Kita membawa diri, kita kerjanya nyaman. Yang penting kita tuh kerja itu kompak dan mau mau kerja satu tim, saling sharing gitu, saling istilahnya saling mau ngebantu. Yang satu misalnya kesusahan atau kurang paham, kita bantu kalau kita mampu gitu. Begitu juga teman yang lain. Yang saya rasakan di sini, kalau saya lagi susah, kalau lagi saya perlu bantuan, saya minta tolong, mereka juga bantu. Selama ini sih di sini seperti itu. Untuk atasan langsung saya, kebetulan sama Bu Inke, saya nyaman karena beliau sangat ngomong dan ngajarin kita kalau misalnya kita lagi ngasih arahan tuh jelas. Jadi kamu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dikasih tugas, ya udah kita kerjakan sesuai arahan gitu. Dan untuk sangat memperhatikan bawahan staf-stafnya sih gitu. Alhamdulillah seperti itu. Menurut saya stabilitas pekerjaan saya saat ini cukup stabil ya. Melihat misalnya dalam pekerjaan kita kan sehari-harinya itu mobilitasnya itu kan nggak berubah ya, dari tempat kerja ke rumah. Itu kan kebetulan rumah saya nggak jauh dari sini. Terus dalam pekerjaan tuh masih itu-itu aja ya. Jadi sehari-hari saya mengerjakan yang stabil, yang konstan, dinamis, nggak berubah. Jadi hari ini saya mengerjakan ini, besok juga saya mengerjakan ini, besoknya lagi juga sama. Jadi menurut saya stabil, dan maksudnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan lah ya. Untuk masalah keamanan dan kenyamanannya, dalam konteksnya misalnya untuk tempat kerja cukup nyaman karena kan dekat dari rumah. Kalau untuk nyaman, kalau aman sih ya. Selama ini ya, untungnya alhamdulillah aman. Untuk kenyamanannya, ya sebetulnya sih harusnya ditingkatkan lagi ya kenyamanannya. Mungkin karena kan kita kan RSUD itu pakai dana pemerintah, jadi disesuaikan dengan dana pemerintah Pemda ya. Jadi kalau untuk swasta mungkin beda ya, karena dari anggarannya dari swasta. Jadi kita tidak bisa sesuai keinginan kita mau ini kan nggak bisa, jadi disesuaikan dengan anggaran Pemda. Jadi kalau untuk anggaran kita kondisi ruangan kita seperti ini, ya udah seperti ini gitu, apa adanya gitu. Mungkin kitanya harus yang lebih merapikan meja kerja kita, ruangan kita lebih bersih dan rapi. Sebenarnya nyaman itu kan tergantung kita sendiri ya. Kalau kitanya bisa disiplin tentang kerapihan, kebersihan, kita kerja dimanapun insya Allah nyaman sih gitu. Terlepas itu kurang atau tidaknya ya, kontribusi saya dan hasil kerja saya alhamdulillah diterima ya. Tapi kan itu kembali lagi ke orangnya masing-masing ya, seperti apa. Selama ini sih alhamdulillah dihargai. Contohnya kita dapat, ya itu kan salary, kita dapat salary kan. Salary itu kan istilahnya hasil dari kita kerja, dihargai oleh tempat kerja kita ya, salah satunya gitu. Mungkin apresiasi lainnya mungkin cuma ucapan terima kasih gitu. Alhamdulillah ada kita kerja dikasih terima kasih juga udah
senang gitu, udah alhamdulillah gitu. Terus sama rekan kerja pun kalau misalnya kita ngebantu mereka, mereka juga sangat apresiasi gitu. Ya terima kasih ya udah bantu gitu. Selama ini sih kita di sini ya saling saling kerjasama gitu. Kita saling bantu, kita saling terima kasih. Terus kalau misalnya ada kesusahan kita juga bantu. Mau itu senang, mau itu susah kita kerja bareng-bareng gitu. Jadi saling menghargai lah antara rekan kerja gitu.